Tugu Renville di Kebumen dibangun untuk mengenang peristiwa heroik di Jembatan Renville, Jembatan Luk Ulo Panjang yang menjadi saksi bisu perlawanan tentara pelajar melawan agresi militer Belanda I pada 21 Juli tahun 1947. Setelah Belanda melanggar perjanjian Linggarjati, menjadikannya simbol perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan garis demarkasi. Status quo antara RI dan Belanda di wilayah tersebut seperti apakah? Kisah selengkapnya. Mari kita saksikan bersama tim Misteri Nusantara yang akan dipandu oleh host kita, Ruri Matagiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Misteri Nusantara. Di episode kali ini saya sedang berada di suatu monumen di daerah Kebumen, yaitu Tugu Renville, di mana tugu ini dibuat untuk mengenang para pahlawan kita, yang mana pada waktu itu Belanda mengadakan perjanjian Renville, ya. Perjanjian apa, Gus? Linggarjati dan Renville. Nah, pada waktu itu daripada pahlawan kita itu dihianati. Istilahnya Belanda ini sudah melakukan perjanjian untuk perdamaian, tapi di situ kita dari pejuang kita dihianati gitu ya. Mari kita saksikan seperti apa keadaan waktu zaman dulu. Nanti kita akan mengungkap seperti biasa, yaitu dengan mediumisasi yang akan dibimbing langsung oleh Gus Handoyo dan juga Mas Topik sebagai mediator. Di sini kita juga ada Mas Unggul juga sebagai pendamping mediator nanti. Gus, ini sedikit Gus tentang Tugu Renville ini ya. Kira-kira yang berada di sekitaran sini, Gus, menurut penerawangan dan penelitian dari sisi spiritual, apa Gus kira-kira, Gus? Kalau menurut saya dan saya pribadi, ini banyak perkuburan dari tentara kita. Gitu ya. Ya nanti kita saksikan bersama dengan dibantu oleh Mas Taufik. Oh ya, berarti di sini ini pernah menjadi lokasi untuk pertempuran. Iya. Oh ya, gitu ya teman-teman. Mari kita saksikan. Nanti kita akan melakukan mediumisasi seperti biasa, dan kemana-mana kita lanjutkan tetap di Misteri Nusantara. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Ali simpen nggih? Aku sendiri padane nang landang. Oh, nggih. Ampun tenan, Mbah, ganggu, Mbah, sederengipun, Mbah. Niki, Mbah, betul tanglap. Rene kepripun, Mbah, enten perjanjian Tugu Renville niki, Mbah? Landang sing ngapusi. Landang jere Arab, ora Arab neng Indonesia, Arab neng kene malah lunga. Jebule arep lunga malah jebule malah pada dipateni. Ngapusi. Maksudnya sing dipateni kepripun, Mbah? Dadi prajurit sing mau nek wis gencatan senjata wis ora arep menyerang. Keputusan nek ana ning perjanjian kuwi perdamaian. Landa arep lunga saka kene.
malah jebulane malah pasukan sing angkane pada dipateni padahal kene senjatane wis diserahna maksudnya ki orang ngangkat senjata nger Nggih. Nah niki asmanipun nggih. Asmanipun sinten? Ali sinten iki? aku Nggih. Sukarwan ya Oh, nggih. Ini gak kepipun, Mbah? Wis sami. aku ditunjuk ke kerenger karena ditembaki. Pangkatnya apa, Mbah? Aku prajurit peleton. Asli pundi, Mbah? Aku aslinya Panjer bae. Nanggane panas sing ndase ora anak. Ngasek dituken ndase dibuang ya anak. Lah niku kali sing jembatan Renville niku kepipun? Renville ini damel napa niku? Ya, jadi kerencanaan kan jembatan ki kan harus dirubuhaken tapi karepane landek ki tetep dibangun. Tapi karena nang di pusat kanan karena sana perjanjian Ninggarjati arep ninggalaken nang Indonesia. Jadi kekarepannya arep nguasani maning. Sebenarnya kan landa wis kalah. Iya. Wis kalah. Tapi malah sebulan itu tetep arep ngrebut maning arep nguasani maning. Dheweke ki leboni nang aring pasukane Inggris. Bantuan nggih, Pak. Orang Inggris ki jane arep kaya zaman sedikit perdamaian lah, abri perdamaian. Nggih. Ke malah disusupi nang Landa. Kayak gue makan itu jadi kencatan Landa teloro. Kayak gue antaranya tahun 46, 47. Kan Indonesia 45 kan wis merdeka, wis bener-bener wis ngakoni. Lah Bung Karno kan wis mentokaken kuwi. Kenyataan seperti penggal, Mbah. aku Tembak itu. ya ditembak ya ditublas sumburine. Pembinane sinten, Mbah? Waktu niku, Mbah, sampean. Aku ora kenal. Aku wong jenenge prajurit melu perang yang maju. Kayak gue. Berarti zamane sinten niku? Pimpinanku ya kaya wis mati kah. Wis mati nang kene. Tapi undangaken iki kepenggal, Mbah. Ora ketemu ndase. Aku ora kenal pasukane ku gabungan. Mempertahankan kene men aja teleponi pasukan Landa. Jadi masalah iki jembatan kan rencana ditugel. Biur malah pasukan Landa iki ora uli. Malah karena perintahkan karena malah ngomponi. Jare wis ana perdaman kene wis ayem. Malah jebulane kene wis nyelana senjata, malah jebulane kene dikumpulaken malah dibantai nang kene. Lah niku jembatan niku kok tiap waktu nih onten korbannya tiap tahun onten korban tapi tiang gemblung, Mbah. Kepipun niku Gue sih nyesetna nek kaya aku karo kancan-kancan ke ora mungkin tayangan orang ganggu sing ganggu pancen kok wong wedon wujudane kaya wong gemblung tapi asline kuntilanak. Nggih. Sing teng mriku nggih. Iya. Sing teng kilek pun nggih, Mbah. Manggone kena ngisor jembatan. Jadi pelayanannya kan ngasih lampu kono sing arep meng stasiun. Tapi di jaluk kok malah wong gemblung, Mbah. Ya kuwi masalahe kuntilanake seneng karo wong sing ora ndek kepikiran. Kaya kuwi Jadi sing mati nggih kata nggih, Mbah. Zaman waktu perang niku nggih. akeh nggih. Pira, Mbah? Ya sekitaran ana 100-an kuwi. Ya men anu Pada baik karena ari jembatan karena sing nang seruang. Ya akeh. Kene kan bentengane Landa kan nang ari kulon kuwi gombong.
Tangsi. Sisi kita di markas ABRI. Warga negara Indonesia men bisa Al-Fatihah di jasa. Makanya aku dikirim Bandung nek ora kenal siji-siji nek pahlawan sing gugur nang kene, sing merdeka tenan nang kene. Ya luhur-luhur sing mati nang kene, kaum muslimin nang kene wis kono bae. Belanda kata sing ninggal mesin mati ninggal tembak. Ya akeh, kae sejenis kaya watu sing digawa nang omahmu kae. Nggih. Kae kasih menggalnya. Sing musuknya. Nggih. Kalau ana iki gede dhuwur komisan. Mandane ana sing mati nang kene, Mbak. Ana. Undang ya. Untuk Dari kau bisa ngerti kena ora pondok-pondok kue. Wah. Siapa? Kecil kancane dikasih liane Bocah matane yang iya. Orang apa tenang kita kurungi. Iya, sebagai warga negara Indonesia tetap dongakna Al-Fatihah. Aku kepengen Kancane undang maning ya. Kancane maning sing men bisa cerita nih, jadi gue sejarah gue anak putu nih, Mbak. Jadi anak putu ini bisa mengirim Al-Fatihah. Yang punya, Mbak? Gue betul mawon gue baru, Mbak. Nanti rencana mawon. Kancane ini sama, Mbak. Udah. Cina ada lagi kelaran orang kayak muta. Geng. Ada kayak Gue metal mawon, nopo-nopo. Metal mawon mawon. Dari tekon-tekon ya, Mbak. Pas. Mangga nama bayi. Jakob. Halo. Karo siapa sih? Halo, sama siapa? Van der Valk. Mau Van der Valk. Ada apa kau ke sini? Saya mau tanya kenapa dulu warga Indonesia itu dikhianati ingin mengkhianati perjanjiannya? Kami bangsa ada tidak akan memberikan kemerdekaan itu sama orang Indonesia. Anu udah merdeka sekarang. Saya tidak mengakui. Tidak. Tapi kan sini udah merdeka. Masih kekuasaan Belanda. Kenapa kau masih nanya-nanya kak? Nggak terima. Sebagai bangsa negara Indonesia kita nggak terima. Kalau masih dijajah terus kayak gini. Kalau enggak nanti kasar. Kamu saya musnahkan. Kenapa dulu? Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Dulu yang penting pasukan saya pengen menguasai Indonesia lagi. Gitu. Dulu kenapa dulu kok Indonesia itu dihianati? Karena orang Indonesia orangnya benar-benar kah? Kan gitu. Enggak lah, cerdas orang Indonesia kok. Sebagai negara Indonesia kita orangnya cerdas. Saya punya taktik. Taktik apa? Pengecut. Belanda itu licik. Jangan bilang licik kau. Tidak ada kata licik.
Tapi pakai otak kecerdasan kak. Cerdasnya buat Diri sendiri. Buat menipu. Aku yang telah membantu di sini bersama pasukan saya. Dulu berapa orang Belanda di sini? Aku betul. Aku betul. Satu betul itu berapa orang? Gak tahu karena sangat-sangat orang dari satu lakukan senjata kami selanjutnya kakak saya membantu dari atasan saya. Atasannya dulu siapa namanya? Saya tidak akan kasih tahu atasan saya. Kenapa? Itu sumpah janji. Janji palsu apa janji apa? Kesetiaan prajurit. Dulu yang bikin ini siapa dulu jembatan? Orang-orang saya. Tadi tenaga sama orang-orang pribumi sini. Dibudak. Ya. Tapi karena dia mau menghancurkan karena Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Tapi aslinya saya sebagai negara Belanda tidak terima itu. Makanya terjadi. Ya itu penipuan kan. Terjadi peperangan kita nyusupin sama orang Inggris. Nah, makanya itu pengecut. ngadu domba bisanya menang. Ya kan? Kurang fair. Jangan mengatakan tetapi sih kita cuma di sini aslinya pengen dagang, tapi ingin menguasai. Ya kan, ya ujung-ujungnya itulah Rakus. Kami juga punya jasa di sini. Jasa apa? Peninggalan juga berguna untuk kalian. Benar ya? Iya. Seperti Tapi- jalan kereta api. Tapi itu tujuannya untuk negaramu. Untuk Karena- melancarkan usahamu. Enggak, bukan. Tapi secara hati saya juga tidak tega membunuh mereka. Saya juga punya anak dan istri di sana. Berapa tahun dulu di sini menjajah Belanda? Sekitar berapa tahun? Dari pertama sampai sekarang itu sekitar 300 lebih. Tapi tujuan utama untuk berdagang. Tapi negara Belanda semakin punya jajahan semakin kuat. Kongsi-kongsi saudara, dagang-dagang juga ada di sana. Dulu itu, iya. Sekarang, enggak. Kamu mau tanya apa lagi? Itu jembatan itu korbannya berapa banyak? Itu sekitar 100 lebih. Dari Indonesia apa Belanda? Dari Indonesia. Dari Belanda berapa? Paling antara 30-40 orang. Prajurit. Termasuk kamu? Ya. Kamu prajurit apa pangkatnya dulu? Saya itu pemimpin peleton. Matinya ditembak kepada apa? Saya Penggal. dipenggal. Karma itu dosa. Kamu punya agama enggak? Hah. Hmm? Agama. Ya. Aku punya agama Kristen. Punya Yesus. Dulu di Kebumen tinggal di mana? Marga saya di Gombong. Tangsi. Tangsi ya? Ya. Daerah Tangsi. Ya. Karena niat sini untuk memutus perjalanan lewat kereta. Jadi di Rencana itu jembatan di Pasar Metakandat itu mau diputuskan. Tapi sini menjadi sasaran. jembatan Tembana itu. Betul, Tembana. Tapi sebelumnya juga terjadi peperangan di jembatan Karanganyar.
Oh, mendekati, hampir mendekati dengan markas. Makanya kami punya taktik. Lewat mana? Nah, ke pusat ke Jogja jangan sampai terputus. Oh, di sini punya keluarga enggak? Tidak. Ya itu peninggalan rumah sakit sama yang di Gang Mangga kan katanya milik Belanda sampai sekarang. Kalau rumah sakit dulu itu betul peninggalan Belanda, itu sebenarnya juga ibaratnya rumah pimpinan Belanda, tapi setelah dikembangkan di sini menjadi rumah sakit. Sekarang tidak jadi rumah sakit, sudah berantakan seperti itu. Dendam kalian semua. Iya. Ya udah. Nanti ada pasukan lagi. Pasukan apa? Belanda. Iya, coba. Lagi main. Main kucing-kucingan. Saya tetap ingin menguasai. Udah nggak bisa lah, zamannya udah berbeda kok. Tahun berapa sekarang? Sekarang udah 2025. Jauh lah. Kamu mau menguasai pakai apa? Kepalamu aja nggak ada. Saudara, sudah tadi kita saksikan proses mediumisasi. Ya, memang benar bahwa di sini ada pengkhianatan dari pihak Belanda yang seharusnya kita sudah merdeka pada waktu itu dan sudah melakukan kejahatan sesuai sesuai perjanjian, tapi kita dikhianati. Jadi buat teman-teman semua di sini pesan buat kita harus menghargai perjuangan para pahlawan kita dulu dan tetap memberikan doa kepada mereka, karena kita nggak tahu seberapa sakitnya mereka waktu zaman peperangan, luar biasa. Jadi buat teman semua, cintai tanah air kita, junjung tinggi leluhur kita, dan selalu bersyukur bahwa kita pada hari ini menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Itu bukan gratis, tapi perjuangan para beliau-beliau, para pahlawan kita terdahulu. Pada malam hari ini, kira-kira pada Gus Handoyo ada yang mau disampaikan terkait pesan-pesan buat teman-teman kita, khususnya kaum muda, Gus, dalam menyikapi kemerdekaan ini, Gus. Kalau menurut saya, untuk generasi yang akan datang dan generasi muda sekarang, berjuanglah belajar untuk mencapai cita-cita. Jadi negara Indonesia tidak dijajah oleh negara-negara lain. Cuman hanya itu. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya, adik-adikku sekalian yang masih para pelajar semua, mari kita belajar, kuatkan negara yang sudah diberikan kepada kita kemerdekaan, kita jaga. Dari kami tim Misteri Nusantara, kami undur diri di episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Handoyo, Mas Topik, dan Mas Tunggul. Terima kasih. Misteri Nusantara, jayalah Nusantaraku.